Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai taubat. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata taubat? Sudah berapa banyak taubatan nasuha yang kita lakukan, yang mungkin setelah taubatan nasuha masih kita ulang-ulang kembali? Atau orang-orang sering menyebutnya taubatan nasuha atau tomat, tobat kumat. Nah, pada hari inilah kita akan membahas mengenai, ya Allah, aku ingin bertaubat. Kita manusia biasa, teman-teman sekalian, yang memiliki banyak sekali khilaf, salah. Terkadang kita sudah belajar Al-Quran, terkadang kita sudah dengar ceramah-ceramah, kita sudah tahu yang diharamkan oleh Allah, kita sudah tahu yang dibenci oleh Allah, kita masih lakukan. Terkadang kita mendurhakai Allah. Itulah manusia, itulah yang membuat kita pada akhirnya harus terus-menerus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membahas mengenai taubat, teman-teman sekalian, jadi teringat seorang teman mengatakan, saya tidak mau pergi umrah terlebih dahulu, padahal beliau mampu secara umrah, karena beliau mengatakan, saya masih banyak dosanya, jadi saya nggak mau berangkat umrah. Artinya, saya masih ingin melakukan dosa-dosa saya. Kalau berangkat umrah, taubat, saya rasa nanti ajalah kalau sudah berumur sekian dan sekian. Jadi ada orang yang emang menolak betul-betul untuk bertobat kepada Allah karena merasa masih ingin terus melakukan maksiat. Atau ya itu tadi yang tadi Uma katakan, dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia kembali lakukan dosa, tobat kepada Allah, kembali lagi buat dosa, atau yang biasanya kita katakan tobat kumat. Baik, teman-teman sekalian, Uma akan menceritakan satu kisah yang sangat terkenal, yang dari kisah ini, dari hadis riwayat muttafaqun alaih, kita akan membedah apa-apa saja sih yang ada pelajaran-pelajaran di dalam hadis ini. Tentu saja ini adalah kisah taubat dari pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Hadis ini sangat terkenal. Kisah ini diceritakan bahwa ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bertanya, siapakah di sini kalian yang mengetahui ada orang yang ahli ibadah? Karena aku ingin bertanya kepadanya karena aku ingin bertaubat. Kemudian orang-orang di sana menunjukilah seorang ahli ibadah, dan kemudian sang ahli ibadah itu mengatakan, engkau telah membunuh 99 orang, tentu saja dosamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah seorang pendosa, taubatmu tidak akan pernah diterima, dosamu terlalu banyak. Begitu kata sang ahli ibadah. Tentu saja sang pembunuh ini merasa kesal sehingga ia membunuh ahli ibadah tersebut sehingga totalnya menjadi 100 orang. Maka ia pun bergerak menuju ke orang sang berilmu tersebut. Ya, beliau mengatakan, teman-teman sekalian, aku telah membunuh 100 orang, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuniku? Kemudian orang yang berilmu itu mengatakan, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatan darimu. Siapakah yang akan menghalangi dirinya dengan taubat? Tapi satu syarat, kata sang ahli ilmu ini, kalau engkau betul-betul ingin bertaubat, maka berhijrahlah, pindahlah dari tempat yang buruk ini menuju ke tempat yang baik. Di sana ada sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah, lakukanlah hal-hal baik bersama dengan mereka. Begitu kata sang ahli. Kembali ke tempat yang penuh dengan maksiat. Jangan kembali ke pergaulan yang penuh dengan maksiat, karena tempat tersebut dan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang dan tempat yang jelek. Maka laki-laki ini singkat cerita pergi, teman-teman sekalian, untuk menuju ke tempat hijrahnya. Dan di tengah perjalanan dia pun meninggal dunia, maut menjemputnya, dan terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab ini saling berebut, ini orang mau kita bawa kemana? Karena orang ini ke neraka atau ke surganya Allah. Karena orang ini mengatakan, orang ini walaupun belum melakukan sebuah kebaikan, tapi dia telah bertaubat dan akhir hidupnya husnul khatimah. Karena dia sudah punya niat baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat azab mengatakan orang ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali dan dosanya sudah menggunung, ada 100 dosa, ada 100 orang yang dia bunuh. Dosanya sudah terlalu banyak, kata malaikat azab. Sehingga datanglah malaikat lain yang berwujud manusia dan akhirnya menjadi penengah di antara mereka. Apa kata malaikat lain itu? Ukurlah jarak
kedua tempat tersebut, ya, jarak antara tempat yang jelek, tempat yang ingin dia tinggalkan, dan tempat baik yang ingin dia tuju. Jadi diminta untuk mengukur jaraknya. Jika jaraknya dekat, maka ialah yang paling berhak atas orang ini. Maka jasadnya itu diukur lebih dekat kepada yang mana. Ternyata dekat pada tempat yang dia tuju, artinya lebih dekat dengan tempat kebaikan. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya malaikat rahmatlah yang paling berhak untuk membawa ruh tersebut, ya. Malaikat rahmat yang berhak untuk membawa orang ini, seperti itu. Artinya adalah teman-teman sekalian, apa sih yang kita bisa pelajari dari hadis ini? Ada beberapa hal. Pertama, kita bisa lihat betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ampunan Allah. Dosa besar salah satunya adalah membunuh, dan bukan membunuh satu orang, membunuh 100 orang. Tapi lihat dalam hadis ini ditunjukkan betapa luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku," kata Allah, "maka aku pasti akan ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan." Allah berkata lagi, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu aku akan ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam," kata Allah, "seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dalam keadaan tidak syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Artinya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Kedua, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini? Yang kedua adalah Allah akan mengampuni setiap dosa, meskipun dosa besar, selama dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari hadis riwayat muttafaqun alaih tadi, hikmah dari hadis orang yang membunuh 100 orang tadi, yang kedua adalah Allah mengampuni setiap dosa, meskipun dosa besar, selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar 53, ini ayat paling sering Uma sebutkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah bilang, Allah berfirman, jangan putus asa, jangan menyerah. Kenapa? Karena terkadang teman-teman sekalian dalam keseharian, ada pendosa, dia merasa malu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendosa, dia merasa kotor, kayak teman rumah tadi. Dia pendosa, dia merasa kotor, nggak berhak untuk datang umroh karena dosanya terlalu banyak. Dia pendosa, dia merasa malu untuk angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dia tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah katakan, jangan putus asa akan kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, kita kembali kepada Allah, Allah ampuni. Dan kerjaannya syaitan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan mengatakan, engkau ini seorang penzina misalnya, engkau ini seorang pemabuk, atau engkau ini seorang pencuri, dosamu terlalu besar, Allah tidak akan mungkin untuk mengampuni dosa-dosamu. Engkau ini orang yang punya masa lalu kelam, nggak boleh dan nggak berhak, nggak pantas untuk berada di sisi orang-orang penghafal Quran misalnya. Itu bisik-bisiknya setan. Tapi Allah katakan, jangan putus asa. Semua dosa-dosamu itu Allah akan ampuni. Bukankah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Begitu firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Jadi ada harapan untuk seluruh teman-teman yang telah melakukan orang masalahnya juga luar biasa. Bahkan dikabarkan ketika ada bayi perempuan yang lahir, istrinya melahirkan bayi perempuan, beliau kubur hidup-hidup. Tapi lihat ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi sebaik-baik muslim. Lewat tangannya lah, lewat jasanya lah Islam semakin berkembang ke seluruh penjuru, dan akhir hidupnya makamnya di sebelahnya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu mungkin berbuat dosa, tapi setelah bertobat berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa, bahkan makamnya di samping makam Rasulullah. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Jadi kalau kita melakukan sebuah perbuatan dosa, maka ingatlah Az-Zumar 53 ini bahwa selalu ada harapan, selalu ada kabar gembira untuk orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah mengenai surah Az-Zumar ayat 53 ini? Beliau mengatakan, Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu amat banyak, sebanyak atau bagaikan buih di lautan. Selalu ada kesempatan untuk berubah. Begitu pula ketika kita melihat orang lain, teman-teman sekalian, yang kita anggap ahli maksiat, ahli pembuat dosa, ahli dosa. Jangan engkau merendahkannya, jangan menyepelekannya, bisa jadi dia jauh lebih luar biasa, lebih saleh dibanding dirimu ketika dia bertaubat kepada Allah. Selalu ada jalan untuk bertaubat dan Allah menerima taubatan orang-orang yang telah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, apa hikmah dari hadis riwayat muttafaqun alaih ini, teman-teman sekalian? Itu tadi ya, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bangun di sepertiga malam terakhir, banyak menangis. Ini tidak berlaku untuk perempuan saja, untuk laki-laki. Banyak menangis akan dosa-dosa kita, banyak menangis akan lisan, mata, tangan, hati, pikiran kita yang mungkin kita pernah bersalah, kita menyakiti hati orang lain. Banyak menangis atas kejahatan, ketidakadilan yang kita lakukan pada orang tua kita, pada anak-anak kita, pada adik kita, pada teman-teman kita. Banyak menangis ya. Dan kemudian poin yang ketiga tadi, kembali lagi, jangan pernah putus asa dan kasih sayang Allah. Yang keempat, dalam hadis ini kita bisa mengambil hikmah, seseorang yang melakukan dosa beberapa kali dan bertobat, Allah akan mengampuninya sebanyak apapun dosa itu. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW disebutkan, ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, Allahumma ghfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, menghukumi setiap perbuatan. Hamba itu mengatakan lagi, Allahumma ghfirli dzambi. Lalu Allah menyebutkan, datang kepada Allah, Allah ampuni saya. Kita buat dosa kepada itu, kita balik lagi kepada Allah, ya Allah tolong ampuni saya. Allah Afwan, Mas, suaranya hilang. earphone lagi. Suaranya sudah ada? Kok ada suaranya? Alhamdulillah sudah ada, Uma. Sudah ada. Coba sebentar ya, Uma pakai earphone lagi. Kalau begini sudah ada nggak suaranya? Alhamdulillah Pakai earphone sudah, lagi. Sudah Uma. ada suaranya? Sudah, Uma, jelas. Oke, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi yang kelima, hikmah dari hadis muttafaqun alaih, orang yang membunuh 100 orang, diterimanya taubat seorang pembunuh. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah kesepakatan para ulama bahwa taubatan seorang pembunuh itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini banyak dosa teman-teman sekalian. Kita ini pendosa. Umar selalu bilang, kenapa orang-orang puji-puji kita? Kenapa orang kagum sama kita? Kenapa sama kita? Karena Allah telah menutupi ayat kita di mata manusia. Kenapa orang mengatakan kita, oh luar biasa ya solehnya, hebatnya dan sebagainya. Karena mereka nggak tahu siapa sesungguhnya diri kita. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Yang keenam tentang hadis ini, orang yang bertaubat hikmahnya ya, orang yang bertaubat hendaknya berhijrah dari lingkungan yang jelek. Jadi kalau kita ingin berubah, kita ingin menjadi orang yang lebih baik, pindah ke pesantren kah? Atau ketika engkau ingin menjadi orang yang lebih baik, pindah lingkungan yang sekiranya lingkungan yang lama itu menjadi toksik, jadi racun untukmu. Ketujuh, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa memperkuat taubat yaitu dengan cara berteman dengan orang-orang yang saleh. Mau bertobat sungguh-sungguh, maka harus berteman dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Setiap orang yang berteman dengan pandai besi, kecipratan bau dan apinya. Kedelapan, dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa belajar bahwa adanya keutamaan ilmu dari orang-orang yang berilmu. Jadi ketika ahli ibadah mengenal satu perkara tanpa ilmu nih, beliaunya tanpa ilmu misalnya ya, akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar teman-teman sekalian. Rasulullah SAW dari Abu Darda radhiyallahu anhu, keutamaan orang yang berilmu dibanding orang ahli ibadah adalah bagian keutamaan bulan pada malam purnama dibanding bintang-bintang lainnya. Ketika orang berilmu memberikan satu keputusan, maka itu bisa menyelamatkan begitu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita sudah tahu luar biasanya rahmat Allah, Allah mengampuni dosa besar, Allah mengampuni dosa-dosa kecil. Selama kita masih hidup, ya, maka kita diminta untuk bertaubat, taubatlah dengan tulus. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita diminta untuk bertaubat, taubat yang sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Nasuha itu apa sih? Coba kita lihat, dijelaskan ayat ini, At-Tahrim ayat ke-8. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, dimaksud dengan taubat dan nasuha adalah menghindari dosa pada saat ini. Menyesali dosa yang telah engkau lakukan di masa lalu. Bertekad untuk tidak melakukan dosa-dosa itu di kemudian hari. Dan apabila dosa-dosa itu berkaitan dengan haknya manusia, maka harus menyelesaikannya. Nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala saja enggak cukup, harus kembalikan haknya. Kembalikan uang yang engkau pinjam kepadanya. Begitu pula pada saat engkau menjelek-jelekan seseorang. Memfitnah Subhanahu wa taala sudah banyak baiknya, atau engkau telah menyebabkan kerusakan yang besar. Fitnah kan bisa kita lebih kejam dari pembunuhan ya. Apa yang harus kau lakukan? Perbaiki itu dengan cara apa? Sebarkan kebaikan, ucapkan kebaikan-kebaikan di mana tempat engkau menggibahinya, ganti itu dengan ucapkan kebaikan-kebaikan atas dirinya. Dan minta maaf kepadanya. Minta maaf kepadanya tanpa harus mengucapkan aku telah melakukan ini tanpa harus mengucapkan begitu, tapi minta maaf kepadanya. Ya, Umas pernah juga cerita mengenai hal ini ya. Tiba-tiba ada seorang teman Uma yang lama di zaman sekolah dulu, tiba-tiba mengatakan satu hari ketika menjelang hari raya Idul Fitri, oke, saya minta maaf karena saya banyak melakukan salah kepada kamu gitu, tanpa menjelaskan apa-apa. Wallahu a'lam apa yang beliau lakukan, tapi beliau tiba-tiba minta maaf seperti itu. Intinya adalah kita berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin taubat dan nasuha, kalau berkaitan dengan Allah, nggak pernah sholat misalnya, atau meninggalkan perkara-perkara yang wajib, taubat nasuha. Tapi kalau sudah berkaitan dengan orang selain taubat dan nasuha, minta maaf kepadanya, kembalikan hatinya yang terluka seperti sedia kala. Apakah syarat diterimanya taubat? Ini pembahasan kita berikutnya yang tadi sudah disebutkan, cuman Uma ingin bahas secara rinci. Syarat diterimanya taubat yang pertama, taubatan nasuha itu secara ikhlas. Taubat secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk, bukan taubat karena dilihat orang, bukan taubat karena ingin mendapat simpati dari orang atau pujian-pujian dari orang atau tujuan duniawi lainnya. Semata-mata taubatan itu dikarenakan betul-betul engkau merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat dosa teman-teman sekalian, kalau kita lillah karena Allah, nggak ngefek mau apapun dari orang tuh nggak ngefek, karena
perhatian kita adalah mencari keridhaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya taubat yang paling utama adalah lillah. Semuanya memang karena Allah, karena kita ngerasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali dosa yang sudah kita lakukan karena kebodohan kita di masa lalu itu. Apa kata Malik bin Dinar, teman-teman sekalian? Menangisi dosa-dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah. Jadi nikmatnya kalau kita berdosa atau kita melakukan sebuah kesalahan, nikmat rasanya ya Allah kita menangisi dosa-dosa kita, kebodohan kita, kejahatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah rasanya teman-teman sekalian, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita minta tuntunan dari Allah agar Allah tuntun kita jadi orang baik. Ya, yang pertama tadi ya, taubatan nasuha, caranya adalah syarat diterimanya taubat adalah dilakukan secara ikhlas. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya taubat adalah tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa saat ini. Kan sudah taubat kemarin, tapi kenapa masih terus dilanjutkan? Segera tinggalkan. Artinya kalau dia tahu itu haram, dia tahu itu dosa, maka segera tinggalkan. Apabila dia meninggalkan sesuatu yang wajib, maka dia segera kembali untuk menunaikannya. Itu maksudnya. Tidak terus-menerus dalam berbuat dosa saat ini. Yang ketiga, syarat diterimanya taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bertekad untuk benci pada perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Kita minta sama Allah, ya Allah buat saya benci ya Allah. Karena dosa itu di mana-mana nikmat teman-teman sekalian. Di mana-mana itu mengenakkan, itu namanya dosa. Fitrahnya begitu. Maka kita minta sama Allah, ya Allah buat saya benci ya Allah melakukan perbuatan itu. Buat saya jijik ya Allah untuk melakukan perbuatan itu ya Allah. Makanya doanya ada dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Sahabat-sahabat sekalian. Kita selalu doa ini. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita minta supaya kita benci sama perbuatan dosa. Ya Allah, apa artinya? Janganlah Engkau jadikan hati kami menyukai atau menyimpang pada kesesatan ya Allah. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Dan karuniakanlah kami rahmat dari Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pemberi rahmat, maha pemberi karunia. Ya Allah, buatlah aku benci dengan perbuatan dosa ya Allah. Jangan buat aku kembali senang dengan perbuatan dosa ya Allah. Jangan buat hati kami condong pada maksiat ya Allah. Doa ini teman-teman sekalian. Ini doa supaya kita istiqamah di jalan kebaikan. Kita tahu doa ini tapi kita suka lupa untuk berdoa ini setiap saat. Padahal saking susahnya kita istiqamah, kita selalu katakan ihdinas siratal mustaqim dalam salat berbelas-belas kali, 17 kali. Itu kalau yang wajib saja, belum ditambah yang sunnah-sunnah. Saking susahnya kita ini untuk jadi orang baik itu tidak mudah. Artinya banyak godaan yang luar biasa dahsyat. Yang buat kita rindu akan kemaksiatan. Buat kita rindu akan melakukan perbuatan dosa. Buat kita merasa ingin balik lagi kepada perbuatan itu. Jadi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang keempat teman-teman sekalian, syarat sah diterimanya taubat. Yang keempat adalah taubat dilakukan pada waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum datang ajal kita. Jika datang ajal atau di akhir detik-detik kembali kepada Allah baru bertaubat, tentu tidak akan diterima taubat. Hari harusnya menjadi sarana taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebabnya kita diminta banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Teman-teman lihat surah Nuh ayat 10 sampai 12. Istighfar. Istighfar itu membuat banyak keutamaan yang Allah berikan rizki, Allah berikan anak-anak, Allah berikan hujan kalau kita lagi kering kerontang, lagi kemarau misalnya. Jadi kita diminta beristighfar. Sering kan ketemu orang-orang yang selalu mulutnya bergerak. Mungkin dia sedang berzikir atau yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman, Umar selalu katakan juga dalam diamnya tidak pernah dia bengong, enggak pernah. Melamun enggak pernah, dia pasti akan bergerak bibirnya. Gitu ya, untuk berzikir kepada Allah. Baik, itu adalah syarat sah diterimanya taubat. Sekarang kita masuk cara-cara bertaubat. Cara-cara bertaubat ini seperti apa, teman-teman sekalian? Bagaimana cara-cara bertaubat yang betul? Yang pertama adalah baca doa taubat. Salah satunya doa versinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ada doa ketika beliau bertaubat. Ya, doa yang diamalkan selalu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tolong ajarkan aku satu doa yang bisa aku panjatkan pada saat sholat," kata Abu Bakar As-Siddiq. Doa yang beliau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, bacalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa arti dari doa itu, teman-teman sekalian? Perhatikan baik-baik makna doa yang sangat indah ini. Kata Rasulullah, doa ini, "Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Maka itu, ya Allah, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, ya Rabb. Dan rahmati aku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini doanya indah sekali nih teman-teman sekalian. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri, ya Allah. Dengan kezaliman yang banyak, ya Allah, aku telah menganiaya diriku, ya Allah. Aku telah jahat kepada diriku, ya Rob. Ampuni aku, ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengampun dosa. Ya, ini doanya indah sekali ya teman-teman sekalian. Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Pada saat semua orang memuji-muji kita, kita tahu siapa sesungguhnya diri ini. Maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, aku ini orang yang jahat pada diriku, aku orang yang menganiaya diriku sendiri, aku zalim kepada diriku. Ini diri teman-teman sekalian, ini dirinya kita sayang ini. Harusnya kita sayang diri ini, tapi diri ini selalu terkadang-kadang lupa. Dia buat dosa lagi, dia buat dosa lagi. Maka kita sayangi diri kita. Katakan pada diri kita, berhentilah dari perbuatan dosa. Berhentilah wahai lisan dari perbuatan dosa. Berhentilah wahai pikiran, wahai hati dari perbuatan dosa. Karena kita sayang sama diri kita sendiri. Kita nggak mau menganiaya diri kita sendiri. Kita nggak mau jahat sama hadis riwayat Bukhari, Muslim. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah karena kita mengakui kesalahan kita. Doa ini senada sebenarnya dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-7 yang juga Umar sering katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Juga di dalam doa itu ada pengakuan dosa kepada Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan dengan doa ini, teman-teman sekalian, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui betapa kotornya diri ini, betapa jahatnya diri ini, betapa sombongnya diri ini, betapa durhaka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Duh, maaf ya, Oma kalau ngomong tahu jadi ini Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan jahatnya itu sedang mereka mengetahui. Ya, itulah ya teman-teman sekalian. Di sini kita bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 135. Di sini bisa kita lihat bahwa secara tidak langsung ada sholat taubat yang bisa kita lakukan. Sholat taubat yang bisa kita lakukan ini berapa rakaat, teman-teman sekalian? 2 rakaat. Cukup niatnya teman-teman dalam hati. Dan teman-teman bisa melakukannya kapanpun. Tidak ada waktu tentu dalam mati. Soalnya berdasarkan para ulama, tadi dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 135 ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dan Ibnu Majah, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bersuci dengan baik, kemudian dia berdiri untuk melakukan salat 2 rakaat demi Allah, kecuali Allah mengampuninya. Lalu Rasul melanjutkan dengan surah Ali Imran ayat 135 tadi. Dan apabila dia mengerjakan perbuatan keji dan dia menganiaya dirinya sendiri, mereka selalu ingat akan Allah.
Mereka mohon ampun atas seluruh dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan jahat itu, perbuatan keji itu. Begitulah teman-teman sekalian ya, salat taubat 2 rakaat, teman-teman bisa dengan teman-teman yang berilmu, dengan teman-teman yang ahli ibadah. Dan hendaklah engkau bisa meneladani tidak selamanya akan berbawa orang yang telah membunuh 100 orang. Kita kan tidak melakukan itu teman-teman sekalian ya. Jadi apapun dosa-dosa yang kita lakukan, sungguh-sungguh dengan air mata yang tulus, air mata yang sungguh-sungguh di sepertiga malam terakhir. Engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kau berjanji, ya Allah, aku ingin jadi orang baik, ya Allah. Ingin jadi anak yang baik untuk kedua orang tua, ya Allah. Ingin jadi istri yang baik, ingin jadi ibu yang baik, ingin jadi guru yang baik, ingin jadi murid yang baik, ingin jadi sahabat yang baik, maka tuntunlah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Minta kepada Allah teman-teman sekalian. Kalau kita melakukan hal salih itu semua semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan sungguh-sungguh minta kepada Allah agar kita bisa jadi orang yang baik, orang yang salih, yang salihah. Begitu ya, teman-teman sekalian. Rasulullah ingatkan semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah. Kullu badam khata'un. Orang keturunan dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pada hari ini ramah yang singkat yang mungkin teman-teman sudah tahu kembali mengingatkan pada kita ada foto kita untuk mengisi dosa kita. Dosa-dosa orang berbeda-beda sahabat-sahabat sekalian. Ada mereka yang memang terbiasa sholat wajib dan sunnah. Sekalinya meninggalkan sholat sunnah karena kelelahan, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangisi, kenapa saya nggak sholat taubat, kenapa nggak sholat sunnah? Contoh misalnya tinggi yang puluhan tahun sholat tahajud tanpa tinggal. Ketika dia tinggal 1 hari, dia akan menangis kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Padahal itu sunnah. Artinya taubat itu bisa dilakukan oleh semua orang, teman-teman sekalian. Ya, jadi di sini kita sama-sama mengingatkan diri kita. Setiap hari kita berbuat dosa, mata kita, telinga kita yang mungkin mendengar hal-hal yang tidak seharusnya kita dengar, lisan kita, maka silakan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat terakhir dari Rasulullah SAW yang ingin Umar sampaikan pada hari ini. Kata Rasul, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutkanlah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskannya dan berakhlaklah dengan sesama dengan akhlak yang baik. Rasulullah ingatkan bahwa kejelekan, apapun kejelekan itu maka ikut terus hapus itu dengan kebaikan demi kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah menutup kesalahan di masa lalu, Allah ganti engkau menjadi diri yang baru, diri yang baik hati, diri yang tulus, diri yang ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala, diri yang lisannya baik, diri yang senantiasa berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan insyaallah. Mudah-mudahan dengan begitu kita dicintai oleh penduduk langit dan kita dicintai oleh penduduk bumi insyaallah ya, dengan kebaikan hati kita, dengan cahaya yang Allah berikan pada diri kita. Kalau Allah sudah cinta kita, kita melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah, kita lakukan, maka Allah akan memberikan cahaya kepada mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, sehingga kita tidak hanya dicintai oleh penduduk langit, tapi dicintai juga oleh penduduk bumi insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah selesai tausiah Uma pada hari ini.
hanya akan, karena ini waktunya teman-teman santri tidur siang ya, jadi Uma tidak mau berpanjang-panjang, tapi mungkin Uma hanya pilih 1 atau 2 pertanyaan pada hari ini untuk mendapatkan hadiah dari Batresia Herbal. Oke, pertanyaan yang ingin Uma jawab adalah dari Dinda, bagaimana meyakinkan orang tua yang kita sayangi untuk bertobat karena sudah sering diingatkan dan selalu mengulanginya lagi. Doa. Tugas kita adalah mendoakan sampai akhir dan mendakwahi dengan sabar sampai akhir. Uma selalu bilang, Nabi Ibrahim alaihissalam punya ayah. Sudah didakwahi, didoakan. Memang kuasa Allah, hidayah itu. Ayahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil mengingatkan Qabil saudara laki-lakinya untuk tidak tetap Qabil itu berbuat buruk. Atau Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan anaknya tetap anaknya sampai akhir hidupnya berbuat buruk, berbuat aksi dakwah panjang ya, tapi kalau dakwah nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya bagaimana cara berdakwah ya. Dakwah dengan kelemah lembutan yang mampu menyentuh hatinya. Dakwah itu bukan dipaksakan, karena kalau dipaksakan dia akan lari. Dakwah totalitas sampai akhir, dan selanjutnya itu adalah urusannya Allah yang memberikan hidayah pada seseorang. Makanya teman-teman di sini yang sudah mendapatkan hidayah, bersyukur atas hidayah itu, karena banyak orang di luar sana yang tidak mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah teman-teman di usia muda sudah taat kepada Allah. Bersyukurlah teman-teman di usia muda sudah menghafalkan Al-Quran. Teman-teman kepada Allah, karena teman dipilih untuk menjadi orang khusus, orang-orang pilihannya Allah, ahlullah, ahlul Quran, ahlullah, seperti itu. Ya baik, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Silakan nanti teman yang tadi dibacakan pertanyaannya menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah. Sekali lagi untuk teman-teman semua, sabar, godaan, tapi insya Allah dengan kesabaran dari teman-teman semua, insya Allah nanti di hari akhir malaikat akan menyambut kita dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah akibat kesabaran kita untuk jadi orang baik. Kesabaran kita dalam meninggalkan maksiat, kesabaran kita dalam Allah. Selamat menjadi orang-orang baik, teman-teman sekalian, dan saling mendoakan semoga kita terus istiqamah menjadi orang-orang baik. Baik, terima kasih. Sekian dari Uma, mau kembalikan kepada moderator.